Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar matematika, IPS, dan SPDP di halaman 143 sampai dengan 148. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain sesuai judulnya. Nah, berarti kelas 3 tema 3 subtema 4. Nah, kalau mau lihat yang lebih banyak, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik bisa cari mau lihat yang kelas berapa. Misalnya kan sekarang kita kelas 6 ya. Berarti kita pilih playlist kelas 6, klik di biru-birunya sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 6. Contohnya nih, misalnya kita mau lihat kelas 6 tema 2 ya. Berarti kita klik diputar semua. Nah, nanti akan berurutan ada di sebelah kanannya adik-adik, mulai dari halaman awal, subtema awal, dan pembelajaran awal. Ya, jadi kalau adik-adik mau cari, tinggal di scroll aja ke bawah, mau cari yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Di sini kata Edo. Kata Edo, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Masih dong ya adik-adik di pembelajaran sebelumnya nih. Nah, penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia adik-adik. Tulislah kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Manfaatnya adalah kalau di radio itu ada banyak sekali informasi ya adik-adik. Salah satunya yaitu adalah berita daerah, kemudian informasi penting, produk iklan, dan juga ceramah secara gratis. Kemudian dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Nah, coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Nah, sebagai untuk iklan produk ya, di radio juga ada iklan produk walaupun hanya dari suara. Nah, sebagian radio juga memberikan informasi cara berwirausaha ya. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Berikutnya, coba diskusikan penemuan-penemuan berikut ini ya adik-adik dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta dari berbagai sumber. Yang pertama penemuan telepon, ya. Lalu ini laptop dan alat transportasi. Nah, kita jawab di sebelah kanan ya untuk dampaknya, ya. Nah, berarti di sini telepon. Nah, dia sebagai alat komunikasi jarak jauh sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di satu wilayah. Selain itu juga bisa disewakan kepada seseorang yang akan menghubungi keluarga atau kerabatnya yang tinggal di tempat jauh. Lalu ada juga laptop untuk mendesain suatu iklan. Jika tersambung internet, bisa untuk berjualan online ya. Lalu itu tadi laptop, berikutnya angkutan ya sebagai alat transportasi bagi para pelaku usaha dalam menjual produknya. Ya. Nah, apakah penemuan-penemuan akan mendapat akan membawa perubahan yang besar ya? Tentu saja ya adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya, apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam eh, bidang ekonomi? Iya, tentu saja ya. Ini juga. Kemudian, apakah penemuan yang ada membawa dampak dampak yang kurang baik? Nah, untuk yang kurang baik bisa jadi ya ketika kita tidak memanfaatkannya dengan tepat ya. Kemudian berikutnya kita ke matematika nih adik-adik. Ada soal lagi tentang lingkaran. Kita akan menjawab ini. Nah, kita baca soal yang nomor 1. Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi yaitu 20 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Berarti ini kita kalau gambar tuh seperti ini. Ini persegi. Kemudian ini ada lingkaran.
Ya, ini nanti dia mengenai pinggir lingkaran ya, pinggir persegi. Kemudian diameternya sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Ini 20. Lalu hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Berarti ini yang diarsir adalah hitunglah luas daerah persegi yang tidak ditutupi. Tidak ditutupi berarti yang ini nih. Yang kita arsir yang sini. Ya, yang ada di luar lingkaran ya adik-adik ya. Nah, ya. Oke, berarti kita akan jawab di sini. L sama dengan L itu maksudnya luas yang diarsir ya. Luas persegi ya dikurang luas lingkaran. Sama dengan, nah luas persegi itu adalah S kuadrat dikurang lingkaran, berarti kita akan cari luasnya. Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Ya. Berarti kita masukkan ke sini 20 kuadrat dikurang 3,14 kali. Tadi berapa adik-adik? Kalau diameternya kan 20. Berarti kalau jari-jarinya adalah 10 ya. Oke. Nah, ini 10 kuadrat. Sama dengan 400 dikurang ini kali ini tuh jadinya 100 ya. Nah, Karina jabarkan ya. 14 kali 100 sama dengan 400 dikurang 314 ya. Berapa nih hasilnya? 86 ya. 86 cm persegi. Lalu berikutnya kelilingnya. Kalau kelilingnya berarti kan ini tidak ada hubungannya dengan lingkaran ya. Jadi kita benar-benar melihat kelilingnya dari sini. Ya. Kelilingnya tuh ini. Ini kelilingnya dan yang dalam. Ya. Ya. Nah, berarti kelilingnya ini. Karena dia bilang nih yang tidak ditutupi ya. Berarti kelilingnya perseginya aja. Berarti keliling persegi yaitu 4S sama dengan 4 kali 20 ya, sama dengan 80 cm. Oke, yang sekarang kita ke nomor 2. Sebuah pusat kota terdapat taman berbentuk persegi panjang dan dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran. Di dalamnya ya, nah kolam tersebut mempunyai diameter 7 meter. Taman akan ditanami rumput dengan biaya 35.000 per meter persegi. Hitung seluruh biaya untuk membeli rumput. Berarti kita mau mencari luas ya, luas daerah yang diarsir. Berarti kita perlukan rumus luas persegi panjang dikurangi dengan luas lingkaran. Nah, luas persegi panjang itu adalah P kali L ya. Dikurang luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. P-nya tadi mana nih? P-nya ini 30 kali L-nya 20 kurangin Pi-nya 22/7. Nah, diameternya berapa ya adik-adik? Nih. Ya, diameternya adalah
7 berarti R-nya setengahnya, berarti 3,5 ya. Oke, berarti 22/7 kali 3,5 kuadrat. Ya. Nah, 30 kali 20 itu 600 dikurang. Nah, ini 22/7 kali 3,5 kuadrat. Ini jadinya 22/7 kali 12,25 sama dengan 600 dikurangi 22/7 kali 12,25 itu adalah 38,5 sama dengan 561,5 meter persegi. Ya. Berarti sekarang berapa nih biaya membeli rumputnya? Ya. Biaya. Tadi kita dapat segini luasnya 561. Kita kalikan sama harga per meternya. Per meter perseginya dikali 35.000. Ya, sama dengan 19 juta. Ini 0,5 ya. ,5. Nah, 19.652.500. Ya, ini yang harus dikeluarkan untuk membeli rumputnya. Kemudian halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter, lebar 2 meter. Pak Budi meletakkan pot dari ban bekas di tengah-tengah tamannya. Ban bekas tersebut jari-jarinya 20 cm. Hitunglah luas halaman Pak Budi yang masih dapat ditanami tanaman lainnya. Berarti kita akan mencari luasnya dulu ya. Kita cari dulu ukuran taman Pak Budi, tamannya. Nah, berarti kan ini 3 kali 2 dulu ya. Berarti berapa? Meter. Nah, ini kita ubah dulu jadi sentimeter. 300 ya kali 200 ya. Nah, karena kan kita nanti dalam sentimeter. Nah, nih karena jari-jarinya sentimeter. Berarti luasnya yang diarsir ini ya, panjang kali lebarnya dulu 300 kali 200. Ini Kak Rina kurung dulu ya. Terus dikurangi pi r kuadrat ya. Pi kali r kuadrat sama dengan 300 kali 200 itu 60.000 kurang pi-nya 3,14 kali 20 kuadrat sama dengan 60.000 dikurang 200 kuadrat itu 400 ya. Terus 400 dikali 3,14 adalah 1.256. 60.000 dikurangi 1.256 adalah 58.744 cm persegi. Nah, kalau kita ubah jadi meter sama dengan 5,8744 meter persegi. Berarti yang masih bisa ditanami adalah ini ya. Sisi membuat bunga dari kertas bekas. Bunga tersebut berbentuk lingkaran. Satu bunga membutuhkan 5 lingkaran dengan ukuran diameter 10 cm. Nah, kertas yang ada memiliki panjang 40 cm dan lebar 25 cm. Sisi akan membuat 10 bunga. Hitunglah berapa banyak kertas yang ia butuhkan. Nah, berarti kita akan menghitung dengan mencari luas lingkarannya ya. Ya.
Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Pi r L sama dengan pi r kuadrat. Sama dengan 3,14 kali 2, tadi berapa ya? Nih, diameternya, kalau diameternya 10 berarti jari-jarinya 5 ya adik-adik ya. 5 cm berarti ini kali 5 kuadrat sama dengan 3,14 kali 25 sama dengan 78,5 cm persegi. Nah, sekarang berarti kan sisa potongan lingkaran itu akan meninggalkan sisa potongan kertas ya adik-adik ya. Nah, siap lingkaran berasal dari daerah persegi dengan sisi tadi 10 cm ya, sesuai dengan diameternya. Jadi, dari ukuran 40 kali 25 cm, kita bisa membuat setidaknya 8 lingkaran. Ya. Oke. Jadi, buat 8 lingkaran. Ya. Kemudian berarti kalau di kertas tadi itu bisa 8 lingkaran berdiameter 10 cm, berarti ya kita membutuhkan lingkaran 50 buah ya. Oke, 5 lingkaran berukuran 10 cm ya. Nah, berarti lingkaran yang dibutuhkan adalah lingkaran yang dibutuhkan dibagi jumlah lingkaran yang dapat dibuat, berarti kan 50. Ya kan? Kita mau buat tadi 50 buah ya. Dibagi 8 ya, jumlah lingkaran yang bisa dibuat dari satu kertas sama dengan 6,25. Ya, ini kita kurang lebih ya. Kalau 6 lembar kan berarti kita kurang ya, kurang 0,25. Nah, berarti paling enggak kita butuh 7 lembar. Ya, 7 lembar untuk membuat si bunganya. Lalu berikutnya, Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Di sekeliling kolam tersebut akan diberi hiasan pot tanaman. Jarak antar pot adalah setengah meter. Jika harga satu pot tanaman adalah 15.000, berapa biaya Pak Budi keluarkan untuk membeli seluruh pot tanaman? Nah, di sini berarti kan kita lihat ada keliling ya adik-adik ya. Berarti kita harus cari dulu nih keliling dari si lingkarannya. K sama dengan Pi mana tadi? Oh nih jari-jarinya 10 meter ya. Nah ini 2 PR ya adik-adik. Oke, nah ini lagi agak-agak ngadat adik-adik. Sebentar ya Karina koreksi dulu. Oke, Kak 2 PR. 2 kali Pi-nya itu kita mau pakai 3,14 kali tadi berapa nih? Jari-jarinya 10. Ya, sama dengan 62,8 meter. Nah, berarti kan potnya itu apa? 60 kan setengah ya. Jarak antar pot setengah meter. Berarti dari keliling ini kita bagi dengan 1/2 ya. 62,8 dibagi setengah sama dengan 125,6 pot, atau kita bulatkan jadinya 120
Bulatin ke atas aja ya, ke bawah aja deh biar gampang ya adik-adik ya ngitungnya ya. 125 pot. Jadi kita hitung nih, 125 pot kali harga potnya berapa? 15.000. Berarti 1 juta. Karina jawab di sini. 1.875.000. Ya, ini harganya. Nah, buat soal cerita ya tentang gabungan lingkaran. Nah, ini nanti adik-adik bisa buatkan sesuai dengan mengikuti ini, nanti tinggal diubah-ubah aja nih. Misalnya jari-jarinya diubah jadi berapa? Jadi 20 ya, dan lain sebagainya ya. Nah, pembelajaran kita berarti sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!